يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: إن الدين بدأ غريبا فيرجع غريبا كما بدع فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد سنتي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Para ulama, guru-guru kami, para hujjaj, tokoh agama, dan sekalian jamaah salat maghrib yang sama-sama insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan langkah kita semua untuk mendatangi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabul bilad min Allah al-masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid-masjid. Wa abghadul bilad min Allah al-aswaquha. Sedangkan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pasar. Sekiranya di pasar tersebut tidak menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Jalannya kita ke masjidnya Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza marartu bi riyadil jannah farta'u." Wahai sahabat-sahabatku, sekiranya nanti kalian melewati taman-taman surga, farta'u, duduklah dalam taman-taman surga tersebut. Mada riyadul jannah ya Rasulullah? Kemudian sahabat bertanya, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Qala majalisul dzikr. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, taman-taman surga adalah di mana ada tempat orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di masjid sudah pasti yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang ke masjid, datang untuk urusan dunia, nah ini perkara yang sangat hina ini Mas rahimahullah. Untuk dunia kita sudah diberikan masa oleh Allah. Bahkan masa untuk keperluan dunia kita ini jauh lebih banyak untuk agama kita. Bahkan untuk agama kita pada hari ini Mas kalian hanya sisa-sisanya saja. Itu pun orang yang memakmurkan masjid 5 kali sehari masih dikira orang yang mendahulukan akhirat ketimbang dunianya. Gak seimbang katanya. Bahkan di masyarakat rahimahullah dikatakan kita telah berlebih-lebihan dalam urusan agama. Sedangkan Sayyidina Ali mengatakan dalam asarnya, utlubud dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kejarlah duniamu, usahalah duniamu seakan-akan kalian hidup selama-lamanya. Wa utlubu akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Sedangkan kalian usaha untuk agama kalian, maka seakan-akan kalian mati besok. Maknanya di masyarakat Allah banyak di antara kita yang salah menafsirkan bahwasanya atar ini, perkataan ini menandakan bahwasanya kita harus usaha dunia terus karena kita hidup di dunia selama-lamanya. Bukan seperti itu di masyarakat Allah. Maknanya di masyarakat untuk urusan dunia jangan khawatir, jangan takut, karena semua sudah dijamin dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gagal hari ini masih bisa diusahakan
besoknya. Gagal besok, gagal besok di masa rahimahullah, masih bisa diusahakan besok laginya. Jadi usaha untuk perbaikan dunia ini sepanjang masa, sampai nanti Allah akan cabut nyawa kita. Baru ketika nanti Allah cabut nyawa kita, berarti tandanya rezeki kita telah selesai di atas permukaan bumi. Utlubu akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Sedangkan untuk akhirat kita jemaah sekalian, enggak ada masalah itu. Sebentar saja. Maka seakan-akan sisa malam ini saja kita hidup di dunia. Besok sudah enggak ada waktu lagi. Gagal hari ini maka gagallah selama-lamanya. Benar enggak jemaah sekalian? Enggak ada lagi perbaikan untuk besok harinya. Kalau kita hari ini enggak mampu beramal baik, beramal soleh, dan ditutup dengan keadaan su'ul khatimah, na'udzubillah, maka selama-lamanya kita akan disengsarakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pada malam hari ini, semua sekalian rahimahullah, kita bersungguh-sungguh dalam beramal soleh, maka kita menghisap diri kita dengan dosa-dosa kita, kemudian mohon ampun kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, maka dialah yang akan sukses di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah habis rasa syukurnya kepada Allah. Walaupun beliau seorang nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah habis rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beliau menggunakan umur beliau untuk ibadah terus, untuk berjuang terus, bersusah payah terus untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal beliau adalah seorang yang maksum, bersih dari dosa, dan jaminannya Allah telah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun beliau tidak perlu beramal, karena beliau merasa nikmat Allah itu sudah begitu banyak kepada beliau. Sehingga suatu malam beliau telah mengerjakan atau bangun sholat malam di masjid Allah. Sayyidatuna Aisyah melihat beliau mengerjakan sholat yang sangat panjang, sehingga Aisyah melihat kaki beliau itu telah bengkak-bengkak, saking panjangnya beliau dalam berdiri untuk menegakkan sholat. Kemudian beliau mengatakan, beliau menunggu daripada Rasulullah untuk menyelesaikan daripada ibadah. Maka setelah Rasulullah menyelesaikan ibadah, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kenapa begitu susah payahnya kamu dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan engkau adalah orang yang sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosamu yang telah lalu, sekarang ataupun yang akan datang, itu sudah semua dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksum, tidak ada dosa. Kemudian apa jawaban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, alaysa akuna 'abdan syakura. Wahai istriku Aisyah, tidak sepatutnyakah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Seorang nabi yang maksum, yang sudah dijamin oleh surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan namanya senantiasa bersanding dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan tidak sah syahadatnya seseorang, Islamnya seseorang apabila namanya beliau tidak disebutkan. Tapi begitu luar biasa, yang begitu hebatnya beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus bagaimana dengan kita? Kita sudah ada jaminan? Apakah nama kita sudah ada surganya Allah? Apakah dosa-dosa kita sudah kita tahu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pada hari ini jemaah sekalian, walaupun kita beribadah kepada Allah, digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keadaan umat akhir zaman itu, dia pagi beriman, sorenya dia telah kafir. Pagi dia masih beriman, tapi sore harinya dia telah kafir. Entah disebabkan oleh apa, mungkin kita nggak tahu, nggak kita sadari. Mungkin dari lisan kita membicarakan kejelekan orang lain, langkah kaki kita menuju perkara-perkara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pandangan kita mungkin melihat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita menjaga ibadah kita, ya Mas. Tapi kenapa di
dikatakan oleh baginda Nabi, iman kita itu ada di pagi hari, tapi sore hari telah dalam keadaan kafir. Sore harinya beriman, petang harinya beriman, pagi harinya telah kafir. Itu keadaan iman kita. Jadi iman umat akhir zaman ini bukan hanya sekedar naik dan turun saja, bukan lemah dan naik saja, tapi terkadang keluar masuk di sekalian rahmatullah. Maka jangan sampai kita mati dalam keadaan iman kita ini keluar di sekalian. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu kita usaha terus jemaah sekalian untuk melebihkan urusan akhirat kita. Kalau untuk urusan dunia jangan dikhawatirkan. Bahwasanya urusan dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh berikhtiar untuk menjemputnya saja. Ya. Tapi jangan sampai melalaikan urusan kita, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tugas utama kita jemaah sekalian, yaitu untuk menyempurnakan status kita sebagai hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sering disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada-Ku. Maka tugas utama kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud tujuan hidup kita adalah tempuh akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dunia adalah tempat kita menanam amal untuk menghadapi kamu akhirat. Ad-dunya mazratul akhirah. Dunia adalah tempat kita bercocok tanam menghadapi kamu akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penyair India mengatakan dalam suatu nat India, syair India mengatakan, dunia keye musafir. Dunia itu ibarat kita dalam melakukan perjalanan musafir. Ya. Dunia itu ibarat kita sebagai musafir. Siapa itu musafir? Orang yang melakukan perjalanan. Manzil tarika barhi. Nanti di kubur adalah tempat kita beristirahat. Kubur adalah tempat kita beristirahat. Apakah kita akan beristirahat selamanya di kubur? Tidak. Kubur merupakan tempat peristirahatan sementara. Karena setelah alam barzah ini kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang lagi. Masih panjang. Mahsyar, sirat, mizan, hisab, hari balasan di masyarakat Allah. Sampai nanti kita dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dengan amal kita ini kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita akan dicampakkan oleh Allah ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti nih mas kalian, gak ada tujuan lain. Ujung-ujungnya kalau nggak surga yang neraka. Pasti itu ujungnya. Ada nanti dikatakan satu golongan dinamakan ashabul a'raf. Nah itu kita nggak tahu posisinya di mana. Dikatakan dalam satu tafsir bahwasanya ashabul a'raf ini di antara amal kebaikan dan amal buruknya itu sama. Tapi tetap nanti Allah akan tentukan ashabul a'raf ini masuk surga atau masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dua tujuan inilah yang pasti kita tempuh. Maka jemaah sekalian Allah, untuk urusan dunia tadi jemaah sekalian cukup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Dan itu sudah ditentukan bahkan sebelum kita dilahirkan ke alam dunia. Tapi untuk urusan akhirat kita ini yang sama sekali belum ada jaminannya jemaah sekalian Allah. Entah kita di surga atau di neraka. Maka dalam sebuah hadis yang sangat panjang dalam kitab Arba'in Nawawi, ada satu hadis yang menyatakan seorang ahli surga, ahli neraka, tapi dia ini selama hidupnya mengerjakan amal baik terus, amal soleh terus, dia mengamalkan amal ahli surga. Tapi menjelang sakaratul mautnya ini, menjelang kematiannya, dia mengerjakan sedikit pekerjaan ahli neraka, mengerjakan amal ahli neraka. Masya Allah, sepanjang hidupnya dia mengerjakan amal baik, tapi menjelang kematian dia mengerjakan amalan ahli neraka. Kemana tempatnya kira-kira? Akhirnya Allah masukkan dia menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Nggak ada jaminan. Sepanjang hidup dia mengerjakan amal baik, rupanya di akhir ujung hidupnya dia mengerjakan amal yang buruk, dan masuklah dia ke dalam ahlu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian, sebaliknya ada seorang yang ditentukan oleh Allah sebagai ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi sepanjang hidupnya dia mengerjakan amalan-amalan ahli neraka, maksiat kepada Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjelang akhir hidupnya dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sisa langkahnya dia dengan surganya Allah Subhanahu tinggal sejengkal saja. Tinggal satu langkah kaki saja nih mas kalian, dia akan masuk surga. Tapi rupanya dia ditentukan oleh Allah menjadi ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan amal yang sedikit tadi mas kalian, Allah masukkan dia ke dalam ahli nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita tak tahu di mas kalian Allah di mana tempat kita akan dikembalikan oleh Allah. Sehingga ulama yang senantiasa mengajarkan kita untuk berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya, kita berdoa minta kepada Allah agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan baik. Siapa yang dikatakan mati dalam keadaan baik di masyarakat Allah? Yang mati dalam keadaan sukses, bukan dia yang mati membawa jabatan yang tinggi, membawa harta yang berlimpah, dia meninggalkan warisan rumah yang bertingkat, mobil yang mewah, bukan. Tapi siapa yang dikatakan sukses oleh Allah ketika matinya? Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia dijamin masuk surga. Dia yang diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selamat dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mas kalian Allah, untuk amal agama jangan sampai kita berpuas di mas kalian Allah. Usaha terus di mas kalian. Sehingga di mas kalian Allah kita benar-benar dimatikan dan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang sukses masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah puncak kejayaan kita. Maka ulama mengatakan cita-cita sesungguhnya di masyarakat Allah adalah cita-cita dalam kehidupan yang panjang, cita-cita kamu akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Itulah cita-cita sebenarnya. Sedangkan cita-cita dunianya cita-cita yang singkat, yang pendek, cita-cita yang akan ditutup dengan kematian. Sehingga cita-cita manusia ini gak akan pernah cukup di mas kalian. Sudah diberikan rumah satu, dia minta rumahnya 5 rumah dua. Sudah diberikan kendaraan, minta lebih mewah lagi. Sudah diberikan sawah ladang 1 hektar, minta lagi lebih. Ya. Sengaja Allah berikan di masyarakat seperti itu karena memang ditampakkan oleh Allah daripada keuntungannya. Tapi keuntungan yang dijadikan Allah dalam kehidupan dunia ini ada keuntungan yang semu, sementara, fatar morgana. Karena itu merupakan ujian. Dunia ini ujian ya sekalian. Kaya, miskin, senang, susah, ya, lapang, sempit, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti dia diberikan kelapangan terus dia akan sukses, diberikan kekayaan dia akan sukses, diberikan kesenangan dia akan sukses. Banyak bahkan di masyarakat Allah orang-orang penghuni surga itu banyak orang yang susah-susah hidupnya dahulu di dunianya Allah Subhanahu. Ya. Bahkan baginda Nabi SAW mengatakan nanti orang miskin di akhiratnya Allah itu akan masuk surga lebih dahulu ketimbang orang kaya 40 tahun. 1 tahun di satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berapa itu 40 tahun masuk surga lebih dahulu? Sehingga baginda Nabi SAW sangat takut ketika harta datang kepada beliau, dunia datang kepada beliau. Kalau sifatnya baginda Nabi SAW, datang orang memberikan hadiah di pagi hari, maka sebelum siang, sebelum zuhur sudah habis dibagikan. Datang zuhur, asar habis dibagikan.
Datang malam sebelum pagi sudah dihabiskan. Bahkan cita-cita baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ahyini miskinan wa tawaffani miskinan wahsyur fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, matikanlah aku dalam keadaan miskin, wahsyur fi zumratil masakin. Dan nanti di akhirat kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang miskin. Bukan berarti dilarang kaya nih mas kalian. Ada yang mau miskin di sini? Tidak ada yang mau miskin nih mas kalian, karena kita tahu kesusahannya. Tapi ketika diberikan kemiskinan, disyukuri, ya, disyukuri. Karena ini ketetapan Allah. Allah ingin menguji kita. Maka ketika kita lulus dari ujian kemiskinan nih mas kalian, maka Allah akan masukkan surga 40 tahun lebih dulu ketimbang. Kemudian apakah kita takut menjadi orang kaya? Tidak juga, ya. Jangan takut menjadi orang kaya. Maka ketika harta diberikan kepada diri kita, maka diniatkan semua untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dua orang yang patut dicemburui kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang diberikan Al-Qur'an kepada dirinya. Kemudian dengan Al-Qur'an itu dia menghabiskan waktunya siang dan malam untuk membaca Al-Quran. Kemudian orang diberikan kekayaan, diberikan harta, kemudian dengan harta tersebut dia dermawan bersedekah siang dan malam. Dua orang yang patut dicemburui. Maka jemaah sekalian, kesimpulannya, walaupun miskin walaupun kaya, ketika ada agama maka dia akan selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Abdurrahman bin Auf suatu ketika, ya, Abdurrahman bin Auf ini salah satu sahabat yang diberikan kekayaan gak habis-habis nih mas kalian, gak habis-habis. Walaupun setiap peperangan habis dia korbankan, Allah kasih lagi, Allah ganti datangkannya lebih banyak lagi. Suatu ketika Sayyidatuna Aisyah di dalam rumahnya, dalam kitab itu sahabat itu ada ceritakan, terdengar suara gemuruh yang luar biasa. Yang hampir satu kota Madinah ini mendengar suara gemuruh tersebut. Satu kota Madinah mendengar suara gemuruh tersebut di masyarakat Allah. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada pembantu di rumahnya, hamba saya, itu suara gemuruh apa? Begitu luar biasa suaranya sampai terdengar satu kota Madinah. Maka Sayyidatuna Aisyah, pembantu berkata kepada Sayyidatuna Aisyah, itu suara kuda-kuda dan unta-untanya Abdurrahman bin Auf yang baru pulang berdagang di negeri Syam. Kalau itu sampaikan kepada Abdurrahman bin Auf, sesungguhnya aku telah mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu masa bermimpi bahwasanya Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga dalam keadaan merangkak-rangkak. Masya Allah, ya. Sayyidatuna Aisyah ini pernah diceritakan bahwasanya Rasulullah pernah bermimpi bahwasanya Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan merangkak-rangkak. Akhirnya berita ini sampailah kepada Abdurrahman bin Auf. Berita tentang cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abdurrahman bin Auf beberapa hari ini berpikir, nggak bisa tidur. Apa yang membuat Rasulullah bermimpi bahwasanya beliau ini akan masuk surga dalam keadaan merangkak? Berapa hari susah makan, susah tidur. Nggak ngerti apa tafsir daripada mimpi itu. Rupanya akhirnya beliau diberikan ilham, mungkin ini disebabkan hartaku yang begitu banyak, sehingga hasil hisabnya akan berat, sehingga aku akan masuk surga dalam keadaan merangkak-rangkak karena hisabnya begitu banyak. Akhirnya beliau keesokan harinya menyedekahkan seluruh harta yang beliau miliki untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apakah Abdurrahman bin Auf orang yang gagal? Tidak. Beliau salah satu sahabat Nabi yang awal menerima Islam, salah satu ahlul badar, salah satu asyarah mubasyarah. Begitu takutnya beliau dengan harta yang datang kepada beliau sehingga seluruhnya disedekahkan. Karena hanya sekedar mimpi. Bagaimana dengan ujian kepada kita ketika dunia datang pada
Maka jemaah sekalian, hakikatnya semua yang datang daripada Allah, harta, benda, diri, waktu, semua datang daripada Allah. Ini semua milik Allah, amanah dari Allah. Kemudian apa tujuan Allah berikan kepada diri kita jemaah sekalian? Hakikatnya agar kita gunakan kembali untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semua amanah itu datang daripada Allah, hakikatnya agar kita gunakan lagi untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dalam Al-Qur'an, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli daripada harta-harta dan diri kalian apabila kalian gunakan untuk agamanya Allah, diinfakkan di jalan Allah, dikorbankan untuk agama Allah, bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya nanti di surga Allah akan balas dengan kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala. Makanya mas sekalian, Allah itulah tujuan kita ya mas sekalian, meluangkan masa, meluangkan waktu untuk agama, datang dari satu kampung-kampung, dari satu masjid ke masjid, kemudian kita bawa dari bekal kita masing-masing, dari kantong kita, tanpa mengharap daripada imbalan sumbangan daripada orang lain ya mas sekalian. Hakikatnya untuk belajar, untuk menapaktilasi perjuangan Nabi dan para sahabat. Semoga dengan apa yang kita korbankan sedikit ya mas sekalian, dari harta kita, dari waktu dan diri kita yang kita miliki ini mas sekalian, itu menjadi peringan hisab kita nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan apa saja telah kita korbankan di Allah Subhanahu wa taala menjadi jembatan bagi diri kita untuk terselamatkan sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, alhamdulillah kami masih satu hari ya sampai hari Kamis pagi insyaallah di Masjid Agung Prayani. Maka kami sangat mengharapkan jemaah sekalian Allah nanti di antara bapak-bapak di masjid sekalian yang mungkin pernah mencoba apa saja program-program kami selama kami program dari masjid ke masjid ini mas sekalian, nanti bisa bersama-sama kami untuk pindah ke masjidnya Allah insyaallah. Mas sekalian Allah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salah khilaf daripada kelemahan saya. Jika ada sahabat fa min Allah wa rasulih, wa jika ada khata'an fa minni wa minasyaitan, wallahu wa rasuluhu bari'an. Subhanakallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.